Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Andalusia, hari ini kita bertemu lagi untuk belajar tematik 3C subtema 2. Sebelum kita belajar, mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita hari ini adalah sifat dan wujud benda. Tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu memahami perbedaan wujud benda di lingkungan sekitar. Yang kedua, siswa memahami sifat-sifat benda berdasarkan wujudnya. Nah, yang pertama, manusia tidak lepas dari benda di sekitarnya. Keberadaan benda dapat mempermudah manusia dalam melakukan aktivitas. Setiap benda di sekitar kita pasti memiliki wujud. Wujud benda dibedakan menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, ini contoh gambarnya. Batu termasuk benda padat, air minum, benda cair, dan udara dalam balon adalah contoh benda gas. Volume. Apa itu volume? Volume disebut juga kapasitas atau isi. Volume adalah seberapa banyak ruang yang bisa ditempati oleh suatu benda. Nah, kalau massa adalah banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam sebuah benda. Massa bisa diukur dengan timbangan dan lain-lain. Jadi massa itu seperti berat ya, berat benda. Kalau volume itu kapasitas sebuah benda dapat diisi dengan seberapa banyak oleh sesuatu benda gitu. Nah, benda padat. Sifat benda padat: 1. Bentuk dan ukurannya tetap walau tempatnya berubah. Maksudnya dipindah-pindahkan. 2. Dapat berubah bentuk dengan cara tertentu. Maksudnya gimana? Ada benda padat bersifat lunak dan ada benda padat bersifat keras. Lunak itu artinya seperti lembek, lentur. Yang keempat, dapat digenggam. Selanjutnya, sifat benda padat. Nah, nanti kita bahas ya. 1. Bentuk dan volumenya tetap walaupun tempatnya berubah. Hal ini bisa kita buktikan ketika kita memasukkan pulpen ke sebuah tempat. Volume pulpen tidak akan berubah, bentuknya pun tidak akan berubah. Nah, ini contohnya saat pulpen ditaruh di atas meja atau di sebuah wadah, maka dia bentuknya dan volumenya akan tetap sama. Selanjutnya, sifat benda padat yang kedua yaitu dapat berubah bentuk dengan cara tertentu. Misalnya ditekan, dipotong, dipukul, dan lain-lain. Contohnya seperti ini ya. Kayu dapat dibentuk dengan cara dipotong-potong menjadi sebuah lemari. Karena kayu kan benda padat. Dengan dipotong-potong, benda padat itu dapat berubah. Gitu maksudnya ya. Nah, selanjutnya sifat yang ketiga yaitu ada benda padat bersifat lunak, keras, dan lentur. Contohnya yang bersifat lunak itu ada plastisin, play-doh, atau tanah liat. Nah, ini contoh plastisin. Nah, bersifat keras, contoh batu, meja, lemari. Contohnya di sini meja. Dan ada juga yang bersifat lentur seperti karet atau ketapel. Nah, ini karet. Dia benda padat yang sifatnya lentur. Sifat benda padat yang keempat yaitu benda padat dapat digenggam. Contohnya di sini seperti kita dapat menyentuh atau menggenggam benda padat secara langsung dengan tangan kita. Nih gambarnya, batu itu adalah benda padat. Kita pegang terasa ya. Contoh benda padat. Di sini yang pertama yaitu batu, yang kedua lemari, yang ketiga itu plastisin. Yang keempat karet. Banyak ya sebenarnya contoh-contohnya, tepat saja.
Oke, selanjutnya yaitu benda cair. Sifat benda cair yang pertama, bentuk berubah sesuai wadahnya. Yang kedua, ukuran atau volume tetap. Yang ketiga, permukaan zat cair yang tenang dan selalu datar. Yang keempat, mengalir dari tempat yang tinggi ke rendah. Yang kelima, menekan ke segala arah. Nah, selanjutnya kita bahas satu persatu. Yang pertama itu bentuk berubah sesuai wadahnya. Hal ini dapat kita lihat ketika kita memasukkan air ke dalam tiga wadah yang berbeda, yaitu gelas, mangkuk, dan botol. Maka air akan berubah bentuknya sesuai wadahnya. Nah, misal Ayu kasih lihat di sini ketika air di dalam gelas, dia maka bentuknya seperti gelas. Ketika air yang ada di gelas dituang ke mangkok, maka airnya akan berubah bentuk menjadi seperti mangkok, tidak lagi tinggi seperti gelas, ya. Nah, ketika sudah di dalam mangkok dimasukkan ke dalam botol, maka dia bentuknya juga seperti botol. Sifat yang kedua yaitu ukuran dan volumenya tetap. Ketika zat cair dipindahkan ke tempat atau wadah yang berbeda, yang berubah hanya bentuknya, sedangkan volumenya tetap. Nah, di sini air segelas jika dituang ke mangkuk, maka dia akan ukurannya sama, air segelas juga ketika dikembalikan ke gelas lagi. Seperti itu ya. Sifat yang ketiga yaitu permukaan zat cair yang tenang dan selalu datar. Nah, permukaan air pada botol yang tegak dengan permukaan air pada botol yang dimiringkan, permukaannya selalu datar. Jadi maksudnya botolnya itu mau berdiri atau miring, dia airnya selalu datar. Sifat yang keempat yaitu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Contohnya kita bisa lihat dari air terjun yang mengalir ke sungai. Air sungai yang mengalir dari hulu atau pegunungan itu menuju ke hilir atau ke laut yang letaknya lebih rendah. Nah, sifat benda cair yang kelima yaitu menekan ke segala arah. Contohnya kita lihat gambarnya itu ada gelas atau botol yang dilubangi, maka dimanapun letak lubangnya maka air itu akan menekan ke segala arah. Nah, contoh benda cair di sini ada air, madu, minyak. Nah, ada banyak ya contoh benda cairnya. Di sini Miss Ayu kasih contoh 3 saja. Selanjutnya yaitu benda gas. Sifat benda gas yang pertama adalah bentuk dan ukuran atau volumenya berubah sesuai wadahnya. Yang kedua, menempati ruang. Yang ketiga, menekan ke segala arah. Yang keempat, tidak dapat dilihat tapi bisa dirasakan. Nah, kita bahas satu persatu. Di sini yang pertama, bentuk dan ukuran berubah sesuai dengan wadahnya. Bentuk dan volume benda gas akan berubah-ubah sesuai dengan wadah yang ditempatinya. Gambar di bawah ada 3 orang anak meniup balon dengan ukuran yang berbeda. Ukuran dan volume balon menjadi berbeda. Yang kedua yaitu menepati ruang. Kita bisa lihat ketika kita meniup udara ke dalam balon, udara akan menepati seluruh ruangan dalam balon ya. Tuh, balonnya bisa semakin besar, semakin besar, semakin besar selama itu masih ada ruang. Yang ketiga, sifat benda gas adalah menekan ke segala arah. Hal ini dapat kita lihat saat meniup balon. Pada saat ditiup, udara akan mengisi seluruh ruangan pada balon dan menekan ke segala arah. Jika balon terus ditiup, maka balon akan membesar dan meletus. Balon meletus karena dinding balon tidak bisa menahan tekanan udara dalam balon. Jadi sudah terlalu banyak udara yang masuk, sedangkan volumenya terbatas. Jadi meletus deh. Nah, yang keempat, tidak dapat dilihat tapi bisa dirasakan. Ada beberapa benda gas yang bisa kita lihat, yaitu asap dan awan. Asap dan awan memiliki partikel lain penyusun selain gas. Nah, ini contoh
gambar asap. Nah, ini contoh gambar awan. Dia tidak hanya gas ya, terdiri dari partikel-partikel lainnya selain benda gas. Nah, contoh benda gas. Yang pertama yaitu udara, kedua asap, ketiga awan, keempat uap air, yang kelima gas LPG, gasnya ya. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah benda di sekeliling kita terdiri atas benda hidup dan benda mati. Benda memiliki 3 wujud, yaitu padat, cair, dan gas. Masing-masing memiliki sifat yang berbeda-beda. Yang ketiga, benda juga memiliki ciri-ciri, yaitu massa dan volume. Oke, sekarang tugas kalian adalah mengerjakan tematik halaman 50 bagian A. Terima kasih. Hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.